Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai materi anvisman, yaitu sistem reproduksi wanita. Adapun anggotanya yaitu Hesti Janati, Resa Handayani, Rendra Ade Navandi Noer, Dwi Astiana Suri, Nabila Rahmafatin, dan saya sendiri Angelia Merensi Manurung. Pengertian: sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks pada organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Sistem reproduksi wanita adalah gabungan dari beberapa organ yang memiliki fungsi berbeda namun saling berhubungan antara organ yang satu dengan yang lain untuk menjalankan aktivitas seksual maupun non-seksual seorang wanita. Fungsi sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita memiliki fungsi utama, yaitu tempat memproduksi sel telur untuk pembuahan. Namun, ada beberapa fungsi lainnya seperti menghasilkan oosit, menerima sperma, menyediakan perkembangan intrauterin, pengembangan keturunan, memungkinkan kelahiran bayi. Organ penyusun reproduksi wanita yaitu eksternal atau bagian luar dan internal atau bagian dalam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai eksternal atau bagian luar pada reproduksi wanita. Yang pertama ada anus, lalu labia major, vaginal entrance atau pintu masuk vagina, labia minora, glans of clitoris atau kelenjar klitoris, mons pubis, prepuce of clitoris atau kulup klitoris, urethral opening atau pembukaan uretra, vestibul atau ruang depan, lalu yang terakhir ada himne atau torn. Kita akan membahas satu persatu bagian dari eksternal atau bagian luar pada reproduksi wanita. Yang pertama, mons pubis. Mons pubis atau mons veneris dikenal dengan istilah gunung Venus. Bagian ini terlihat sedikit menonjol di depan simfisis, pubis atau tulang kemaluan, serta membentuk segitiga terbalik. Tersusun atas jaringan ikat dan jaringan lemak. Pada orang dewasa, bagian ini ditumbuhi oleh rambut. 2. Labia mayor. Labia mayor merupakan bagian yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Organ ini berukuran besar dan berbentuk lonjong. Labia mayora juga terdapat dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar itu tersusun oleh jaringan lemak dan kelenjar keringat dan akan ditumbuhi rambut pada orang dewasa. Sedangkan bagian dalam itu terdapat ujung saraf-saraf yang sensitif berupa selaput lemak sehingga tidak dapat ditumbuhi oleh rambut. 3. Labia minor. Labia minor terletak di bagian dalam labia mayor yang mengelilingi lubang vagina atau yang disebut dengan orificium vagina. Bagian ini bersifat elastis karena memiliki banyak pembuluh darah. Labia minora tersusun atas jaringan lemak. Labia minora juga bertemu dengan klitoris bagian atas dan bagian bawah. Yang keempat ada klitoris. Klitoris merupakan benjolan kecil yang berada di antara labia minor sisi kanan dan kiri. Klitoris dibungkus oleh sebuah lipatan kulit yang disebut preputium. Klitoris sangat sensitif terhadap rangsangan, memiliki banyak pembuluh darah dan saraf sensorik atau yang bersifat erektif. Yang kelima ada vestibulum atau rongga kemaluan. Vestibulum merupakan rongga yang berada di antara bibir kecil atau labia minora. Vestibulum terdapat orificium uretra externa atau saluran kencing dan muara vagina. Muara vagina ada 2 buah kelenjar Bartolini dan 2 buah muara kelenjar Skene. 6. Kelenjar Bartolini terletak di daerah vulva dan vagina. Aktif dalam mengeluarkan cairan mukoid atau lendir sehingga mudah terjadinya kortus atau rangsangan. 7. Himen atau selaput darah. Himen terdiri dari jaringan ikat kolagen dan elastis, membran tipis dan mudah robek yang menutupi vagina. Di tengahnya berlubang agar darah menstruasi dan cairan dari uterus dapat mengalir keluar.
himen akan mengalami kerusakan atau robek dengan mengeluarkan darah, biasanya pada saat seksual pertama kali. Kemudian internal atau bagian dalam yang terdiri dari ovarium, rahim, tuba fallopi, dan vagina. Yang pertama, vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan antara vulva dan rahim. Vagina terletak di antara uretra dan rektum atau anus dengan panjang sekitar 7,5 sampai 10 cm. Vagina memiliki dinding bagian dalam yang terdapat lipatan rugae. Bagian tengah vagina terdapat kolumna rugarum atau bagian yang lebih keras. Dinding vagina tersusun atas jaringan mukosa atau lapisan luar, jaringan otot atau lapisan tengah, dan jaringan ikat berserat atau lapisan dalam. Fungsi dari vagina itu sendiri yang pertama saluran untuk senggama atau hubungan seksual. Yang kedua, saluran untuk mengeluarkan darah menstruasi dan sekret yang berasal dari rahim. Yang ketiga, saluran jalan lahir pada saat persalinan. Kemudian bisa dilihat ada anatomi dari vagina. Di sini ada bagian vagina yang berbentuk lipatan-lipatan, itu disebut rugae vagina. Kemudian pada bagian tengah ada kolumna rugarum anterior. Pada bagian ini lapisan lebih keras dari yang lain. Uterus atau rahim. Uterus adalah tempat tumbuh kembang janin pada saat masa kehamilan. Uterus berbentuk seperti bola lampu pijar atau buah pir dan terletak pada bagian dalam rongga panggul di antara kandung kemih dan anus. Badan rahim atau korpus uteri. Badan rahim berbentuk seperti segitiga terletak pada bagian atas. Selanjutnya ada leher rahim atau canalis cervicalis, yaitu bagian rahim yang berbentuk silindris. Kavu uteri atau rongga rahim, fundus uteri yaitu bagian proksimal yang terletak di antara dua tuba fallopi. Adnexa atau bagian dari uterus yang meliputi ovarium, saluran tuba, dan ligamen yang mengelilinginya. Ostium uteri internum dan ostium uteri externum, yaitu dua pintu yang dihubungkan oleh canalis cervicalis yang berfungsi sebagai jalan lahir pada saat persalinan, berperan dalam siklus haid, dan tempat implantasi atau nidasi. Adapun ciri-ciri dari uterus yaitu bersifat elastis dan dinding uterus atau endometriumnya terdiri dari sel-sel epitel yang akan menebal pada saat proses ovulasi dan akan meluruh pada saat menstruasi. Dinding uterus terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan serosa atau lapisan peritoneum di luar, lapisan mukosa atau endometrium di dalam, dan lapisan otot atau lapisan myometrium di tengah. Reproduksi bagian dalam selanjutnya yaitu tuba fallopi atau oviduct. Oviduct adalah saluran penghubung antara uterus dan ovarium yang berjumlah 2 buah dan memiliki panjang sekitar 8-20 cm. Bagian luar tuba fallopi dilapisi oleh peritoneum visceral, bagian dalam dilapisi oleh silia atau rambut sebagai penyalur ovum dan hasil konsepsi. Bagian tuba fallopi. Tuba fallopi memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada pars interstisial atau bagian tuba fallopi yang terletak di antara otot rahim mulai dari osteum internum tuba. Yang kedua ada pars istemica tuba, yaitu bagian tuba yang berada di luar uterus dan merupakan bagian yang paling sempit. Kemudian ada ampular tubal, yaitu bagian tuba fallopi yang paling luas dan sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau konsepsi. Kemudian ada infundibular tubal, yaitu bagian ujung tuba fallopi yang berfungsi untuk menangkap ovum.
Yang keempat, ovarium. Ovarium merupakan kelenjar reproduksi primer yang berfungsi dalam pembentukan dan pematangan folikel menjadi ovum serta memproduksi hormon seksual. Kemudian ada bagian-bagian ovarium. Yang pertama ada medula. Di dalam medula terdapat pembuluh darah rimpe dan serat saraf. Kemudian ada kuboidal epitelium, yaitu kubus berlapis yang bertindak sebagai pelindung untuk jaringan, kelenjar, maupun sel yang ada di bawahnya. Kemudian korteks. Di dalam korteks mengandung jaringan ikat tunika albugenia, folikel primordial, folikel de Graaff, dan sel-sel Werthard. Kemudian ada hilum, yaitu suatu tempat di mana ovarium melekat pada mesovarium, terdiri dari saraf pembuluh darah dan sel hilus. Berikut adalah penjelasan dari epitelium kuboidal yang di slide sebelumnya ya teman-teman. Ciri-ciri ovarium. Yang pertama berbentuk oval dengan panjang sekitar 2,5-4 cm. Kemudian ovarium terdapat sepasang kanan dan kiri. Ovarium pada wanita yang sudah pubertas memiliki 300.000 calon ovum. Namun banyak yang mengalami kerusakan sehingga hanya sekitar 300-400 ovum saja. Kemudian satu ovum akan dikeluarkan setiap 28 hari oleh ovarium kanan dan kiri secara bergantian melalui proses menstruasi. Sehingga saat ovum telah habis, maka saat itulah terjadinya menopause. Mekanisme fisiologi. Yang pertama menarse. Menarse adalah suatu fase di mana datang bulan pertama kalinya. Terjadi pada usia sekitar 9-14 tahun. Menarse terjadi secara bersamaan dengan masa pubertas. Karakteristik perempuan dalam masa pubertas yang pertama, memperbesar pertumbuhan badan yang cepat, timbul ciri-ciri kelamin sekunder, folikel mulai tumbuh di area kemaluan, serta tumbuhnya payudara. Kemudian menstruasi. Menstruasi adalah proses keluarnya darah melalui vagina yang berasal dari lapisan selaput endometrium di rahim. Menstruasi pada umumnya terjadi sekitar 5-7 hari dengan siklus setiap 28 hari. Berikut ini adalah siklus menstruasi. Pada umumnya, menstruasi terjadi setiap 28 hari sekali. Pada hari pertama menstruasi hingga hari ke-6 adalah proses di mana lapisan pada dinding rahim akan meluruh yang mengeluarkan darah, sehingga darah dikeluarkan melalui vagina. Kemudian pada hari ke-7 hingga hari ke-10, lapisan pada dinding rahim akan kembali tumbuh. Pada hari ke-11 hingga hari ke-18 adalah proses ovulasi, yaitu sel telur yang telah matang akan dikeluarkan dari ovarium. Fase ini adalah fase terbaik untuk proses pembuahan. Jika pada fase ini tidak terjadi pembuahan, maka sel telur akan mengalami kematian. Pada hari ke-19 hingga hari ke-28, hari terakhir, di sini terjadinya lapisan dinding rahim yang akan menebal. Yang ketiga yaitu kehamilan. Fisiologi kehamilan adalah seluruh proses fungsi tubuh untuk pemeliharaan janin dalam kandungan yang disebabkan pembuahan sel telur oleh sel sperma. Mekanismenya dari ovarium, kemudian melepaskan ovum, di sini disebut dengan proses ovulasi, kemudian sel telur atau ovum migrasi ke tuba falopi atau dipindahkan berjalan menuju tuba falopi. Kemudian spermatozoa datang untuk membuahi sel telur. Terjadilah fertilisasi. Fertilisasi yaitu salah satu sel sperma akan menuju tuba falopi untuk membuahi sel telur. Kemudian terjadinya implantasi pada uterus, yaitu pembuahan terjadi pada rahim. Kemudian terbentuklah plasenta, kemudian plasenta berkembang hingga menjadi bayi, kemudian proses melahirkan. Lama pada kehamilan umumnya sekitar 36 hingga 40 minggu, terbagi dalam beberapa periode, yaitu ada trimester 1, 2, dan 3. Trimester 1 yaitu pada usia 0 hingga 12 minggu, biasanya terjadinya mual muntah pada ibu hamil, kemudian sensitif terhadap bau-bauan. Kemudian trimester kedua yaitu usia 13 hingga 28 minggu, kemudian trimester ketiga 29 hingga 40 minggu.
Yang keempat yaitu klimakterium. Klimakterium adalah masa di mana wanita mengalami gejala penurunan fungsi ovari dan sekresi estrogen. Ada beberapa fase dalam klimakterium, yaitu yang pertama pramenopause. Terjadi pada wanita dengan usia 46 hingga 50 tahun, atau 4-5 tahun sebelum terjadinya menopause. Kemudian perimenopause terjadi pada usia 50 tahun. Di sini terjadilah masa peralihan dari masa pramenopause ke menopause. Kemudian masa menopause nanti akan dijelaskan. Di sini berhentinya haid seorang wanita ya. Biasanya pada usia sekitar 50 hingga 55 tahun. Kemudian pasca menopause. Pasca menopause terjadi 1 tahun setelah terjadinya menopause, yaitu lebih dari usia 55 tahun ya. Kemudian yang terakhir ada senium. Yang kelima, menopause. Menopause adalah menstruasi terakhir. Diagnosis menopause dibuat setelah terjadi amenorrea. Amenorrea adalah berhentinya haid pada wanita, sekurang-kurangnya 1 tahun. Jadi, pada wanita yang sudah tidak mengalami menstruasi selama minimal 1 tahun sudah disebut sebagai wanita yang telah menopause. Umur terjadinya menopause dipengaruhi oleh keturunan, kesehatan, dan pola hidup yang di dalamnya juga mencakup aktivitas fisik. Biasanya terjadi pada wanita dengan usia 45 hingga 50 tahun ke atas. Kemudian penurunan hormon estrogen sehingga sel telur sudah tidak diproduksi lagi. Yang terakhir yaitu senium. Senium merupakan masa tercapainya keseimbangan baru sehingga tidak ada lagi gangguan vegetatif maupun psikis. Yang mencolok pada masa ini ialah kemunduran fungsi organ-organ tubuh dan kemampuan fisik sebagai proses tumbuh kembang menjadi tua. Biasanya pada fase senium terjadinya osteoporosis yang semakin cepat. Kemudian biasa terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata atau pemahaman yang kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.